Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amin. Saya Dian Arthur V. Khairis dari kelas TT 4804. Kali ini saya akan membawakan kultum tentang etika bersosial media. Pada abad ke-21 ini, di era digital seperti sekarang ini, internet atau sosial media tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Bisa mendatangkan manfaat dan kemudahan-kemudahan, seperti peningkatan produktivitas dengan adanya digital marketing atau e-commerce. Juga bisa untuk mencari referensi, mencari informasi, untuk meningkatkan kreativitas, dan juga bisa untuk menjadi sebagai media dakwah. Namun, di sisi lain, internet atau media sosial ini juga bisa berbahaya bagi manusia, yaitu digunakan untuk penipuan atau ujaran kebencian, untuk penyebaran berita hoax, dan sebagainya ketika disalahgunakan. Nah, kita sebagai orang iman harus bisa bijak, harus berpikir, harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial. Informasi-informasi yang ada di media sosial, dan juga supaya bisa paham dan mempraktekkan etika dalam bermedia sosial di era digital sekarang ini. Lalu, apa saja etika-etika dalam bermedia sosial? Yang pertama, supaya menggunakan kata-kata yang sopan atau santun, walaupun tidak bertemu dengan secara langsung, tapi juga harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, supaya berkata yang baik atau diam. Ya ketika menelpon, ketika video call, ketika mengupload tulisan, ketika berkomentar, supaya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Lalu yang kedua, hindari menyebarkan informasi yang mengarah ke ujaran kebencian, karena ini bisa berhadapan dengan aparat hukum. Ketika mencela seseorang, mencela suatu golongan, ini tidak boleh. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum." Wahai orang-orang beriman, suatu kaum jangan mencela pada kaum yang lain. Barangkali kaum yang dicela itu lebih baik daripada kaum yang mencela. Oleh sebab itu, kita nggak boleh mencela orang lain, termasuk di media sosial. Etika yang ketiga, supaya memeriksa kebenaran sebuah informasi. Jadi ketika ada informasi yang datang, jangan langsung diterima mentah-mentah. Harus di cross check terlebih dahulu. Harus diteliti dahulu benar atau tidak informasi yang kita dapat. Jangan ketika dapat berita langsung di-share, langsung forward tanpa kita teliti terlebih dahulu benar atau tidak informasi yang kita dapatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukup seseorang dikatakan berdusta ketika bercerita sesuatu yang dia dengar tanpa mengkoreksi atau diteliti dahulu benar atau tidak informasi tersebut. Dan juga ketika sudah tahu informasi ini ternyata benar, lalu selanjutnya kita pikirkan lagi, ketika informasi ini kita sebarkan bermanfaat atau mudarat. Ketika bermanfaat, ya silahkan diteruskan, silahkan disebarkan. Tapi kalau sekiranya mudarat, menyebabkan kegelisahan, perselisihan, keresahan, ya sebaiknya
kita tahan. Tidak usah kita ikut menyebarkan informasi tersebut. Lalu yang keempat adalah supaya kita menghargai karya orang lain. Kalau kita mungkin mengupload sebuah tulisan, foto, atau video punya orang lain, kita cantumkan sumbernya apa, atau sumbernya dari mana, atau siapa itu adalah bentuk karya orang lain. Lalu yang kelima, yang terakhir, jangan berlebihan mengumbar informasi yang sifatnya pribadi, yang sangat pribadi, yang aib itu sangat tidak disarankan untuk disebarluaskan. Ini untuk keamanan orang itu sendiri dan juga kerabat orang itu sendiri. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada intinya, semua orang yang punya akun di media sosial harus bisa mengontrol apa yang dia unggah. Nah, dengan demikian, kalau masing-masing sudah bisa paham dengan etika dan juga bisa menerapkan etika di bermedia sosial, maka kita dengan bermasyarakat dan juga beribadah bisa nyaman, bisa tenang, dan juga kerukunan, persatuan, dan juga persaudaraan akan tetap terjaga. Dan itulah yang diharapkan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di antara masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.